Saya pernah diwawancarai oleh beberapa wartawan waktu itu, yang bikin saya agak menggelitik gitu ya. Mbak Zeda kan sudah jadi news presenter, kok sekarang turun derajat, apa presenter infotainment gitu. Kadang saya bingung, apa sih turun derajat, apa sih gitu, kenapa kok bisa turun derajat gitu. Ya kan karena ini berita gosip gitu. Infotainment kan lebih ke gosip, beda dengan presenter berita. Sebenarnya kalau saya buka rahasianya di sini ya, news presenter itu sebenarnya juga gosip loh. News presenter juga gosip. Contoh pada saat saya membawakan berita mantan bupati waktu itu ada skandal dengan si A gitu ya. Itu kan juga membicarakan orang juga gitu. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim yang senantiasa bersama Anda untuk menyampaikan berita terkini dan juga berita terupdate dalam seputar Indonesia. Ih, Masya Allah, kok bisa sih suaranya kayak gitu? Aku hari ini kedatangan Mbak Zeda Salim. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini kalau misalnya teman-teman Mbak Zeda Salim kok beda ya? Soalnya waktu itu kan belum pakai jilbab, nah sekarang telah bertransformasi, berubah jadi pakai jilbab. Jadi hari ini kita mau mengulik kehidupan Mbak Zeda Salim. Aduh, Masya Allah. Mbak Zeda sehat? Alhamdulillah, Kak Oki sehat. Tadi bisa suaranya, itu diapain sih suaranya sampai kok jadi kayak ngebas bulat, itu ada teknik sendiri nggak sih? Ini kan sebelum kita mengulik, orang-orang pengen tahu, nggak pengen jadi pembawa acara atau pembawa berita itu ada teknik tersendiri nggak sih, dan teknik itu apa sih gitu? Iya, pasti tekniknya berbeda dengan saat kita ngobrol biasa ya. Kayak saya kalau lagi ngobrol biasa dari hati ke hati nih, mencurahkan isi hati sama Kak Oki, suaranya kan lebih halus gitu, lebih teduh gitu. Tapi kalau di saat kita membawakan suatu program dan itu dilihat oleh banyak orang, suara kita mesti lebih powerful gitu, lebih berat gitu ya. Dan ibaratnya ada sedikit unsur wibawanya gitu ya. Karena memang yang melihat kita itu berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda, formal ya, serius gitu ya. Jadi beda kalau saya ngobrol sama Kak Oki gitu kan, kayak temen, kayak saudara gitu. Kalau ngobrol dengan orang lain di mana itu dilihat oleh jutaan mata, maka tekniknya juga pastinya berbeda gitu, supaya bisa diterima oleh banyak orang. Oke, apakah kalau misalnya menjadi seorang pembawa acara berita atau apapun itu, untuk bisa menjadi lebih berwibawa, suaranya harus lebih dalam atau seperti apa? Iya, memang ada tekniknya ya. Itu adalah rahasia komunikasi agar orang percaya dengan apa yang kita katakan gitu. Kalau saya bicaranya dengan nada lembut, halus, sedangkan yang melihat saya seorang pejabat misalnya, penontonnya adalah seorang politikus, otomatis beda feedbacknya gitu. Tapi karena di sini posisi kita adalah berbicara di depan banyak orang yang bermacam-macam karakter ya, maka kita mesti energinya mesti dinaikin lagi gitu, powerfulnya jadi mesti naik lagi gitu. Jadi pada saat saya ngobrol, bicara di depan kamera, tekniknya berbeda lagi, teknik vokalnya berbeda lagi, suara lebih berat gitu ya, intonasi, kata-kata, artikulasi, A, I, O agar mudah dipahami orang lain gitu. Itu pakai sekolah dulu nggak sih sampai bisa seperti itu, walaupun sekarang sebenarnya udah buat sekolah komunikasi ya. Tapi sebelumnya ada pelatihan dulu nggak sih, atau ikut apa dulu sampai bisa artikulasi harus jelas, suara harus bulat, semua harus jelas, ada sekolahnya nggak sih? Sebenarnya awalnya itu mencontoh orang tua ya. Orang tua saya suka muncul di depan umum ya, berdakwah. Orang tua saya juga seperti Kak Oki ya, suka berdakwah. Awalnya di situ mencontoh, berani tampil di depan umum. Akhirnya saya mengikuti semacam ajang semacam Putri Indonesia, tapi yang lokal ya, yang tingkat provinsi seperti itu. Jadi melatih gaya komunikasi gitu. Sampai akhirnya ikut sekolah tentang presenting ya, walaupun singkat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi setidaknya saya punya contoh ilmu dasarnya itu punya gitu. Tapi basically dari lulus SMA memang udah kerja jadi presenter sih Kak Oki. Oh, penyiar radio kah apa? Bukan, jadi masih SMA, kelas 3 SMA itu udah kerja jadi news presenter. Waktu itu di Jawa Post TV, di TV lokal ya. Di Surabaya. Iya, di Surabaya. Jadi ditawarin untuk jadi news presenter freelance. Jadi malamnya siaran, besoknya sekolah gitu. Jadi belajarnya lebih ke situ sih. Belajarnya bukan yang ke sekolah
presenting yang bertahun-tahun gitu, enggak. Saya sih belajarnya lebih ke praktek kerja langsung di lapangan. Learning by doing ya? Ya. Langsung terjun dan bekerja. Oke, jadi Mbak Zeni ini orang Surabaya? Orang Surabaya. Oh, medoknya udah hilang ya Mbak? Medoknya lumayan ya, tapi kalau ketemu orang Surabaya bisa mendok lagi. Mbak, ini pengalaman kerja di TV nasional itu dari tahun berapa sih Mbak? Dan dari pembawa berita dulu kah? Atau Mbak kan sempat menjadi pembawa acara entertainment kan? Itu awal karirnya tuh dari mana dulu sih sebetulnya? Jadi waktu masih SMA itu sudah jadi news presenter ya sebenarnya. Jadi masih SMA, hampir mau lulus itu sudah jadi news presenter. Setelah kuliah itu akhirnya saya bergabung dengan RCTI ya waktu itu masih di Surabaya. Jadi masih di RCTI Surabaya karena saya sambil kuliah kan. Jadi kerja sambil kuliah. Jadi kalau dihitung di situ saya mengawali menjadi jurnalis pada saat saya bergabung dengan RCTI. Ya kalau sebelumnya cuma news presenter aja. Kalau news presenter kan baca berita aja pulang gitu. Tapi kalau jurnalis, news anchor itu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi lagi. Jadi kita tidak cuma membaca berita di layar kaca, tapi kita juga mencari berita di lapangan, menulis, membuat gitu, mengedit dan menayangkan berita itu sampai menjadi satu bentuk berita yang layak ditayangkan. Bukannya itu ada tim-tim sendiri ya? Bukannya kita hanya membacakan berita di Matador saja gitu, bukan ya? Enggak, kalau news anchor itu dia juga bertanggung jawab di balik layar. Gitu. Jadi pada saat jadi news anchor dengan news presenter beda. Kalau news presenter baca berita aja selesai pulang gitu. Tapi kalau news anchor dia harus memiliki kemampuan di belakang layar, kemampuan di lapangan gitu. Dia menambahkan informasi-informasi. Iya, dia harus tahu bagaimana caranya meliput berita, mewawancarai, menulis berita. Ya, dari yang mentah sampai akhirnya mateng gitu. Sampai berita itu layak untuk ditayangkan dengan beberapa teknik kata-kata yang sama nggak sih dengan reporter? Hampir sama, ya. Kalau reporter itu jauh lebih ke lapangan, mencari berita. Tapi reporter itu keren loh, kan nggak ada Matador reporter itu. Nggak ada. Loh, aku tuh selalu Dan itu susah banget. Aku tuh selalu kagum kalau misalnya yang di studio, ya memang ada yang langsung, tapi kan ada yang membaca Matador, benar nggak sih Mbak kalau nggak salah? Nah kalau reporter ini, prompter kan? Benar, prompter ya yang lebih modern ya. Matador mau kertas. Nah kalau saya tuh selalu kagum sama reporter. Pertama, kalau di studio kan enak, susun hening, fokus. Kalau di lapangan kan suasana yang begitu ramai. Beliau harus kadang-kadang live juga kan, live ya kan, sering live kan. Bagaimana beliau menyusun informasi yang beliau dapat kemudian menyiarkannya, menyampaikannya dengan bahasa yang tertata. Reporter susah kan ya Mbak? Susah. Jadi ibaratnya kalau dalam kita bayangkan ya, analoginya kalau dalam kerajaan kita tidak hanya menjadi ratu, tapi kita harus berani berperang di lapangan, gitu. Ibaratnya untuk meraih tahta, kita juga harus berperang gitu. Dan perang itu kan di lapangan ya, nggak mudah. Reporter itu ibaratnya orang di lapangan. Kadang-kala ada seorang ratu, raja di istana, tapi dia seorang raja ya khususnya, tapi dia juga ikut turut berperang. Dan itu kayaknya lebih masya Allah gitu kayaknya profesional, bertanggung jawab banget dengan apa yang dia miliki gitu, dengan tahta yang dia miliki. Kebetulan tahtanya di sini adalah seorang presenter, itu kan juga tahta gitu. Jadi reporter itu ya sulit sih Kauki. Awal-awal dulu tuh ya nggak selancar seperti setelah bertahun-tahun menggeluti bidang presenting gitu. Awalnya ya salah, take ulang gitu. Dan pressure di lapangan itu masya Allah banget ya. Di samping kita berhadapan dengan situasi yang tidak kondusif, misalnya contoh kita lagi ngeliput demonstrasi. Bayangin di belakang itu pada baku hantam, bakar-bakaran, pukul-pukulan, dan kita mesti fokus dengan materi yang harus kita sampaikan, dan materi itu cuma 1 menit. Dan 1 menit itu bagaimana cara kita mengolah kata agar semua kejadian bisa tersampaikan. Itu gimana, bayangin susahnya gimana. Kadang-kadang kita ngomong sejam aja masih bingung gitu kan, apalagi ini 1 menit tapi harus tersampaikan semua. Itu PR-nya di situ. Ditambah lagi reporter itu kan juga physically-nya juga dilihat gitu kan. Kita punya tanggung jawab juga menata rambut, pakaian, make-up dalam kondisi kacau gitu kan. Bisa bayangin, nggak lucu juga kalau waktu jadi penyiar presenter di TV cantik banget, tiba-tiba di lapangan dekil banget. Kita punya beban moral di situ sebagai presenter kalau jadi reporter di lapangan ya gitu. Jadi di lapangan juga pressernya luar biasa hebat ya. Di samping kita harus bisa menyampaikan topik, materi, kejadian sejelas, selugas, sesingkat mungkin, kita juga harus menerima keadaan di lapangan seperti apa. Panas, dingin, masya Allah. Apalagi kalau demo kan panas teriknya gimana, debu gimana, masya Allah. Itu benar-benar stres banget sih.
Kalau di lapangan itu mental kita yang benar-benar diasah gitu. Jadi reporter ini memang harus tahu banget keadaan di situ dong. Harus. Karena kan beliau nggak menghafalkan teks kan. Enggak. Tapi mungkin setidaknya dia menulis Gambaran. poin, Ya. poin apa yang mau Betul. saya sampaikan. Itu harus cerdas di situ jadi reporter itu. Oh, keren. Dan memang di sini bedanya reporter dengan news anchor itu ada bedanya ya. Oke, kalau reporter kan dia hanya bertanggung jawab di lapangan ya. Tapi kalau news anchor itu dia tidak hanya bertanggung jawab di lapangan sebagai seorang reporter, tapi dia juga bertanggung jawab atas naskahnya, atas berita yang dia liput tadi sampai ditayangkan di TV. Wow. Itu dia bertanggung jawab dari awal sampai akhir. Itu bedanya news anchor dengan reporter. Kalau reporter bisa di lapangan tapi belum tentu bisa tampil di studio. Ya, kalau news presenter atau news anchor dia tidak hanya harus bisa tampil di studio, tapi dia juga harus bisa tampil di lapangan. Tapi berarti beliau-beliau ini memang punya andil besar untuk mencari data ya? Reporternya. Reporter. Iya. Dan kebetulan waktu masih di SCTI waktu itu saya benar-benar dari bawah ya Kak Oki ya, dari reporter. Tahun berapa sih Mbak mulai jadi presenter TV nasional? 2008. Waktu itu Mbak Zeda usia? 2008 itu kurang lebih usia kurang 19, lebih 20. Kalau di RCTI ya 23, 22. Oh, udah ya, Masya Masih Allah. muda. Udah kelihatan banget umurnya sekarang. Masya Allah. Tapi kalau jadi presenter berita sih waktu itu awalnya masih di Jopo sama TVRI itu dari masih SMA. Iya, iya. Dari masih umur 18 tahun. Oke, terus kemudian akan beralih ke presenter infotainment. Kenapa beralih ke presenter infotainment? Aduh, gimana ya? Dan apa perbedaannya di antara keduanya? Nah, kadang saya suka bingung ya kalau gitu. Kadang-kala saya pernah diwawancarai oleh beberapa wartawan waktu itu yang bikin saya agak menggelitik gitu ya. Mbak Zeda kan sudah jadi news presenter, kok sekarang turun derajat jadi presenter infotainment gitu. Kadang saya bingung apa sih turun derajat apa sih gitu. Kenapa kok bisa turun derajat gitu? Ya kan karena ini berita gosip gitu. Infotainment kan lebih ke gosip, beda dengan presenter berita. Sebenarnya kalau saya buka rahasianya di sini ya, news presenter itu sebenarnya juga gosip loh. News presenter juga gosip. Gosip, hanya bedanya kalau infotainment kita kebanyakan membicarakan public figure, Iya. pemain sinetron, artis gitu. Tapi kalau di Benar. pemberitaan kita juga memberitakan orang loh, yang kita beritakan presiden, menteri, koruptor, sebenarnya sama aja sih, cuman subjektif aja gitu, beda sosok aja gitu. Saya juga nggak ngerti gitu, kenapa kok dibilang infotainment itu program gosip segala macam. Sebenarnya kalau kita mikir lebih dalam lagi, sebenarnya program berita itu juga gosip. Karena ngomongin orang juga. Ini orang memberitakan juga orang. sebenarnya. Contoh pada saat saya membawakan berita mantan bupati waktu itu ada skandal dengan si A gitu ya. Tapi mungkin- Itu kan juga membicarakan orang juga gitu. Tapi mungkin bener nggak Mbak kalau misalnya di berita itu beritanya memang udah valid, udah ada bukti baru disiarkan gitu. Tapi kalau misalnya yang gosip belum tentu benar aja udah disiarkan, benar nggak sih gitu? Atau sebenarnya nggak juga sih? Yang memang kalau di pemberitaan memang ada kode etik jurnalistiknya ya, ada kode etik jurnalistiknya. Jadi ada 5W plus 1H gitu. Siapa, di mana, mengapa, apa itu ada aturannya, ada SOP-nya gitu. Sebenarnya kalau di dunia infotainment sebenarnya juga begitu gitu. Kalau saya pelajari setelah saya menjadi presenter infotainment waktu itu sebenarnya mereka juga menggunakan SOP itu gitu. Hanya mungkin karena mimiknya yang mungkin terlihat lebih apa ya, lebih kayak apa sih bahasanya tuh lebih kepo gitu dan lebih agresif gitu. Jadi kesannya kayak gosip ya. Sebenarnya sih sama aja gitu loh. Oke, apa perbedaan Mbak jadi presenter berita dan presenter infotainment? Kalau presenter berita itu mungkin dilihat beberapa orang itu kita jadi kelihatan lebih berwibawa. Oh iya, Ya. orang respect. Ya, kita lebih terlihat lebih cerdas Iya. ya. Wawasannya kelihatan banget ya. Betul. Memang jadi presenter berita itu nggak cukup dengan modal cantik ya. Berarti kesulitannya lebih berat tuh. Ya, mental juga harus kuat ya. Wawasan juga harus bagus, mengolah kata, menyampaikan kata memang lebih berat di presenter berita gitu. Tapi bukan berarti presenter infotainment juga nggak berat gitu. Presenter infotainment juga harus memiliki daya tarik yang kuat gitu kan, apalagi infotainment, hiburan, dia harus bisa menghibur. Ada tingkat kesulitan sendiri-sendiri sih menurut saya. Nggak ada perbedaannya sebenarnya. Saya nggak bisa mengatakan presenter berita lebih baik daripada infotainment atau infotainment lebih baik daripada berita. Setelah menjalani keduanya, saya lihat kedua-duanya memiliki nilai yang berbeda gitu, memiliki tingkat kesulitan tersendiri gitu.
Ada kalanya presenter berita tidak bisa melakukan apa yang presenter infotainment lakukan, begitupun sebaliknya gitu. Jadi Mbak kenapa pindah ke presenter infotainment sementara orang-orang di sana, oh ini brand image, personal brandingnya udah bagus nih, orang-orang komunikasi kan personal brandingnya udah bagus, terus sekarang pindah, beda lagi nih image-nya. Kenapa Mbak pindah? Sebenarnya waktu itu pindah karena alasan waktu ya Kak Oki, karena waktu itu jadi news anchor kan karena kita statusnya pegawai tetap ya di perusahaan. Jadi setiap hari itu kita menghabiskan waktu di kantor. Waktu itu kan bukan hanya reporter, saya mengawali tapi juga produser ya. Jadi mengedit berita, membuat berita sampai presenter. Jadi tanggung jawabnya itu Masya Allah gitu. Dan saya menghabiskan di kantor itu hampir 12 jam. Saya berpikir gitu, anak, keluarga gimana ya gitu. Sampai kapan saya kerja begini gitu. Terus ibadah juga kayaknya kok nggak tenang gitu ya, karena dihabiskan waktu untuk bekerja dan bekerja gitu. Akhirnya saya memutuskan waktu itu karena disuruh oleh mantan pasangan juga untuk resign. Ya sudah, saya resign. Saya mencoba hal baru ya. Saya mencoba meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk anak dan keluarga. Kenapa pindah ke infotainment? Lebih ke waktu, karena waktu itu saya melihat menjadi presenter infotainment sepertinya jamnya lebih fleksibel gitu. Saya cuman kerja 1 jam pulang. Dan hasil pekerjaannya juga lebih banyak. Kita realistis aja ya. Kita realistis aja. Kenapa? Why not gitu. Waktu saya lebih banyak dan penghasilan juga lebih banyak. Why not gitu. Dan itu pun presenter infotainment waktu itu Kak Oki, saya benar-benar milih gitu. Saya nggak mau yang asal kerjaan dapat duit banyak, waktu sedikit, nggak sampai di situ sih. Saya menyesuaikan program ini sesuai karakter saya nggak, gitu. Jadi personal brandingnya tuh nggak berubah. Oke, berubah program, tapi karakter kita nggak berubah, gitu. Kalau teman-teman ingat, Mbak Zeda ini pernah disilet. Berapa tahun Mbak disilet Mbak? Disilet kurang lebih 2 tahun. 2,5 tahun. Nah, jadi waktu itu setelah berhenti sempat ditawarin disilet kan. Disilet, saya juga melihat gitu. Kok kayaknya karakternya nggak jauh beda ya sama news presenter, kayaknya formal gitu, dan nggak yang genit gitu kan, nggak yang ngomongnya manja gitu kan. Saya melihat kok karakternya kuat gitu ya, kayaknya nggak jauh beda dengan karakter saya gitu, formal, lugas, tegas. Ya udah deh saya ambil gitu. Kebetulan waktu itu ditawarin, ya udah deh saya ambil, atau juga nggak yang pakaiannya juga nggak buka-bukaan terlalu berlebihan. Kalau waktu itu saya lihat kan silat kan benar-benar ngejaga karakter banget ya, mulai dari pakaian tuh agak tertutup formal, juga ya? Gitu, dan kata-katanya juga nggak asal gitu, kata-kata itu benar-benar ditata gitu, lugas, dan kayaknya program ini juga menginspirasi banyak orang gitu, bukan sekedar program yang ngomongin orang, yang membicarakan tentang keburukan atau kebaikan orang, tapi program ini benar-benar menginspirasi banyak orang. Itu sih poinnya di situ sih Oki. Karena Mbak Zeda pernah ngeberitain saya ya Mbak ya, disilet ya? Hampir tiap hari Oki Stiana Dewi dan Ori Fitrio. Hampir tiap hari Oki Stiana Dewi dan Ori Fitrio. Masya Allah. Itu saya sampai tiap hari tidak ada berita tanpa ada Kak Oki. Aduh Masya Allah. Aduh Masya Allah.